ke recording sampai sini. Untuk analisis lingkungan usaha dan analisis strategi di sini ada analisis industri dan analisis strateginya dulu ya sebetulnya. Sebelum kita masuk bicara analisis akuntansinya. Jadi kita menganalisis industrinya dulu, industrinya tergolong apa, yang poin penting yang dianalisis itu apa saja. Mungkin semuanya perlu analisis akuntansi, keuangan, dan prospektif pada implementasinya. Tapi akuntansinya pokok beratnya di mana misalnya. Kalau semua industri fokusnya memang laba, tapi selain laba apalagi misalnya. Apakah servisnya, walaupun dia industri barang, tapi utamanya di servisnya, delivery-nya, karena barang itu mudah rusak misalnya ya. Jadi pengirimannya harus cepat, karena begitu barang itu lambat terkirim, misalnya kayak vaksin gitu, ada masa waktunya, begitu expired itu nggak bisa digunakan lagi. Jadi kondisi delivery dan juga penyimpanannya, karena vaksin di sini perlu penyimpanan tempat tertentu pada kondisi khusus, misalnya seperti itu ya. Nah, itu berbeda dengan halnya misalnya kalau pakaian itu kan dikirim tidak terlalu cepat pun nggak masalah karena dia bukan barang yang mudah rusak seperti makanan ya. Jadi itu nggak masalah. Yang penting adalah dari fashionnya, apakah dia itu sesuai dengan update, dengan kekinian, dengan kondisi yang diinginkan oleh anak-anak muda atau orang tua gitu ya, tapi dengan kondisi yang terupdate atau terlalu modelnya itu sebetulnya model dulu bukan model zaman sekarang ya, sehingga untuk laku sulit atau juga sesuai musimnya. Misalnya sekarang musim dingin nih atau musim hujan, berarti orang-orang lebih senang pakai baju yang lebih tebal atau yang lebih tangan panjang dibandingkan tangan pendek misalnya. Atau sebaliknya, kalau musim panas berarti baju-baju untuk musim dingin kurang begitu bisa laku dan sebagainya. Itu analisisnya jadi berkaitan gitu ya. Jadi akuntansinya di sini kalau gitu kan kalau baju pendek atau panjang berarti mempengaruhi daripada cost-nya juga, bahannya pun butuh cost yang lebih tinggi untuk kalau bahan musim dingin karena bahannya lebih tebal atau lebih besar ukurannya dan sebagainya ya. Lalu di sini juga analisis keuangannya gimana ya, profitabilitasnya, penggunaan dana dan risikonya, dan prospektif ke depan. Ini profitnya masih bisa akan untung nggak ya dengan misalnya orang-orang sekarang lebih mementingkan barang branded atau barang yang penting nyaman dipakai aja gitu. Dari segi profitnya gimana? Untuk barang-barang branded yang harganya mahal dalam kondisi COVID ini masih tetap laku nggak gitu ya profitnya ke depannya. Oh ternyata masih ada pangsa pasarnya misalnya. Karena orang-orang nggak bisa kemana-mana, akhirnya mengalihkan perhatiannya ke konsumsi gitu, nggak bisa jalan-jalan dan sebagainya ya. Lalu prospektif ke depannya juga seperti apa? Dan di sini nilai intrinsiknya. Jadi kalau prospektif di sini berhubungan dengan analisis akuntansi dan keuangannya dulu harus ada, baru kita bisa menilai prospek ke depannya seperti apa ya. Potensi risikonya juga tentu dinilai ya. Seperti tujuannya adalah prospektif itu selalu ada analisis risikonya ya. Lalu kita bisa menilai intrinsiknya, kalau prospektifnya bagus, kinerja keuangan dan akuntansinya selalu dipantau oleh manajemen. Ini juga lalu kita bisa mengestimasi biaya modal sebagai turunan analisis risiko. Oke, lalu analisis akuntansi di sini juga, nah kita baru masuk ke analisis akuntansi, biasanya yang dianalisis itu akuntansi ini sejauh mana sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Jadi sesuai di sini artinya walaupun misalnya nggak bisa sesuai 100%, setidaknya betul-betul mendekati keadaan sebenarnya. Dan bisa dibandingkan dari perusahaan yang berbeda dengan atau waktu yang berbeda ya. Makanya kalian menilai komparabilitas dan untuk yang analisis tools-nya itu nanti kita lihat ya. Lalu distorsi akuntansi di sini artinya kapan terjadi kesalahan akuntansi? Kesalahan di sini ada 3 jenis, yaitu kesalahan akuntansi dari memang betul-betul salah oleh manajemen atau salah penyajian oleh manajemen. Ini adalah kesalahan yang tidak disengaja dan ini akibatnya jadi pelaporan keuangannya tidak akurat ya. Kalau manajemen laba ini kesalahan yang disengaja sebetulnya.
Jadi bagaimana tujuan manajemen adalah untuk mempercantik laporan keuangan supaya investor itu nggak lari. Jadi bagaimana memanage laba itu tampilannya supaya lebih baik ya. Baik untuk investor atau tujuannya pajak, misalnya supaya pajaknya terlalu besar, laba nggak ditampilkan terlalu besar. Jadi bisa meningkatkan laba, menurunkan laba, atau meratakan laba. Ya. Atau ada lagi big bet. Big bet itu adalah menghapus kerugian selama beberapa periode, ditaruh aja di satu masa tertentu atau satu tahun tertentu yang dianggap itu tahun terburuk. Nah, misalnya COVID itu pas mulai COVID tahun lalu, misalnya kondisi lagi ancur-ancurnya ekonomi yaitu tahun 2020. Ya. Lalu distorsi dari standar akuntansi. Kalau distorsi dari standar akuntansi ini adalah standar akuntansi yang digunakan itu kurang tepat gitu ya. Seharusnya metodenya A, dia menggunakan metode B ya. Misalnya leasingnya sebetulnya kategorinya adalah finance lease, tapi perhitungannya operating lease, jadi nggak sesuai. Lalu analisis keuangan di sini, jadi ini sebetulnya menganalisis dari segi keuangan, kita mengevaluasi biasanya dari rasio ya, dari analisis rasio dan arus kas. Ya, rasio di sini ada profit keuntungannya dan risikonya. Ini dengan rasio keuangannya untuk kinerja keuangan perusahaan keseluruhan. Kalau arus kas di sini, kecukupan dari kas dananya tersebut, bagaimana dia sumber dananya dan menggunakan dananya efektif, efisien enggak ya. Jadi kalau prospektif di sini juga berkaitan dengan lingkungan bisnis dan strategi, ada analisis akuntansi, analisis keuangan, dan turunannya dan nilai intrinsik perusahaan. Nah, untuk dinamika aktivitas bisnis di sini berarti ini sesuai dengan kalau kita bikin laporan arus kas, ini ada 3 aktivitas, operasi, keuangan, dan investasi. Nah, selalu segitiga ini dari perencanaan awal sampai perencanaan akhir. Ya. Jadi awal periode seperti apa, ternyata realisasinya seperti apa, sehingga planning ke depannya juga seperti apa. Jadi di akhir setelah ada realisasi juga ada perencanaan lagi. Perencanaannya untungnya 20%, ternyata realisasinya boro-boro 20%, keuntungan juga hanya 5%. Oh, kalau gitu perencanaan berikutnya, target keuntungannya kita jangan terlalu tinggi, misalnya targetnya dari 5% hanya bisa naik 10%, seperti itu. Ya, jadi dari aktivitas bisnis di sini, kita menentukan dulu sasaran dan tujuan daripada aktivitas bisnis ini. Sasaran tujuannya biasanya apanya? Keuntungan sih biasanya ya. Keuntungan yang ditargetkannya itu di masa depan berapa. Walaupun tidak dalam bentuk nilai, biasanya dalam bentuk persentase. Misalnya omset misalnya naik 20%, tapi keuntungan naik 10%, misalnya karena biaya naik. Dari situ di sini ada sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan ya. Sisi sebelah kiri ini kesempatannya, sisi sebelah kanan ini hambatannya ya. Dari kesempatan yang ada di sini, karena bisnisnya di sini adalah bisnis yang baru misalnya, atau walaupun pemain lama, tapi bisnis ini sudah dijalankan lama dan target konsumennya masih ada. Di sini menentukan pesaingnya siapa, permintaan pasarnya gimana, distribusi, kinerja manajer. Ya. Dari segi hambatan, nah karena ada kesempatan, tapi juga ada hambatan ya. Kompetisi di sini bisa menimbulkan selain kesempatan, tapi juga kita ada hambatannya, penentuan harganya gimana supaya bisa bersaing. Harga tidak terlalu mahal, tapi harga juga tidak terlalu murah. Karena terlalu murah juga akan membuat konsumen nggak percaya ya. Lalu taktiknya seperti apa? Lalu promosi, proyeksi untuk laporan keuangan ke depan. Jadi aktivitas bisnis itu juga supaya seimbang di sini kan sesuai balance sheet ya. Itu ada aktivitas pendanaan. Pendanaan itu sama dengan aktivitas pemilik, tapi bisa juga non-pemilik. Non-pemilik itu minjem dari orang atau kewajiban utang usaha ya. Jadi pendanaan sama dengan nilai aset yang diinvestasikan. Sedangkan aktivitas investasi itu terdiri dari 2, untuk sumber daya, pembelian sumber daya, misalnya mesin ya, bahan baku, tapi juga penjualan sumber daya. Jadi apa yang dibeli itu efektif nggak sehingga meningkatkan penjualan sumber daya. Jadi investasi harus sama dengan pendanaan. Jadi investasi ini selain dengan berkaitan dengan pembelian,
penjualan berarti juga potensi untuk menghasilkan laba ya. Jadi ini tadi prestasi perencanaan pendanaan. Jadi sehingga laporan keuangannya seperti ini, ada neraca, laporan laba rugi, arus kas, neraca, dan laporan perubahan modal. Laba rugi dan arus kas sumbernya dari operasi, sedangkan investasi adalah bersumber dari investasi. Investasi itu ada lancar dan tidak lancar. Kalau neraca di sini juga bisa selain di investasi ada di pendanaan, karena di sini ada informasi mengenai kewajiban atau hutang ya, yang lancar dan tidak lancar. Dan di sini hasilnya juga laporan perubahan modal, berarti mencerminkan informasi daripada perencanaan pendanaan. Jadi ada 4 laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, dan laporan arus kas. Nah, untuk alat analisisnya di sini, kalian menggunakan komparatif, common size, rasio, analisis kas, dan valuation. Nah, kalau komparatif di sini, nanti sambil kalian lihat di slide-nya lagi, komparatif itu sebetulnya membandingkan angka dari tahun ke tahun ya. Kalau tahun 2011 misalnya penjualan bersihnya 16.734, tahun sebelumnya hanya 15.564, berarti ada perubahan kenaikan. 2011 dikurang 2010, ini positif, berarti perubahannya positif. 1170 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 15.564 kali 100%, berarti kenaikannya 7,5% ya, dan seterusnya. Ini yang ditelaah adalah komparatifnya untuk laporan laba rugi ya, dari penjualan bersih sampai laba bersihnya. Nah, ini kalian bisa analisis nanti secara berkelompok sebetulnya. Nah, untuk common size-nya, kalau komparatif ini melihat perubahan dari tahun ke tahun, nilai angkanya, ya. Sedangkan kalau common size, ini melihat daripada komposisi. Komposisi yang menjadi patokan utama biasanya adalah penjualan bersih untuk laporan laba rugi. Jadi kalau penjualan bersih dibandingkan, kalau harga pokok penjualan atau cost of sales dibandingkan dengan laba bersih, itu adalah 42,69. Jadi nilai penjualan dibagi nilai harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan bersih dikali 100. Perhitungannya seperti itu. Jadi semua nilai ini dibandingkan dengan nilai penjualan bersihnya. Itu adalah common size-nya. Kalau kita lihat di sini apa gunanya untuk common size, kita lihat proporsi mana yang paling tinggi. Proporsi yang paling tinggi di sini rata-rata masih tetap di gross profit. Berarti nilai price-nya udah tepat, karena gross profit-nya masih lebih besar daripada harga penjualan. Kalau kita lihat di sini gross profit-nya 57,31 ya. Operating profit-nya ini dalam kisaran kurang lebih 20% ya. Jadi dalam 18,22 sampai 22,95. Nah, sedangkan untuk net income-nya setelah dikurangi biaya lain-lain ini, itu net income yang untuk perusahaan Pastagi Colgate ini dalam kisaran 11,06 sampai 14,53. Kalau kita lihat ini grafiknya bagus naik ya, dari 2006, 2007, 2008, 9, 10, dan 11 ya. Kisarannya si net income ini komposisinya naik, sedikit-sedikit tambah naik ya. Untuk komposisi gross profit-nya padahal ini naik turun kisarannya ya, nggak selalu naik ya. Tapi yang kita lihat yang baris terakhir di sini ya. Kalau ini udah bagus berarti sebetulnya untuk planningnya udah bagus. Nah, untuk di sini lalu kita lihat untuk keseluruhan daripada Colgate common size balance sheet-nya ya. Kalau balance sheet ini lebih kompleks, jadi ada untuk aset dibandingkan dengan aset, total aset. Jadi semua nilai daripada komponen aset dibandingkan dengan total aset, kita lihat yang paling tinggi ya tentunya adalah total daripada current asset 34,6. Tapi kalau perbandingan daripada per item, ini yang paling tinggi itu di sini adalah goodwill ternyata ya, 20,9 ya. Lebih tinggi lagi adalah total property, plant, and equipment. Tapi property, plant, dan equipment ini gabungan dari goodwill sampai other asset. Jadi kalau per item yang tertingginya sebetulnya adalah pada goodwill. Nah, untuk liabilities, ini kita bandingkan dengan total
liabilities dan equity biasanya. Jadi semua nilai dibandingkan dengan total liabilities dan equity ya. Jadi kita bandingkan dengan yang mana, sebetulnya kita lihat daripada mana yang nilainya 100. Itu sebagai perbandingannya ya. Nah, kita lihat untuk di sini semua mengacu pada total aset, sedangkan yang liabilities and shareholder equity di sini mengacunya pada total liabilities and shareholder equity. Di sini nilainya 100. Jadi semua nilai dibandingkan dengan ini. Nah, kita lihat kenapa ada yang di atas 100 atau malahan minus. Nah, ini treasury stock. Kita lihat kalau nilai treasury stock itu kebalikan dari nilai common stock ya. Treasury stock adalah nilai saham yang negatifnya. Jadi di sini akan mempengaruhi daripada proporsinya pun bisa lebih besar dari 100 atau bisa nilainya minus ya. Jadi treasury stock-nya di sini at cost ya. Kalau sebutannya seperti itu. Sedangkan total Colgate-nya 18,7, sedangkan non-controlling interest 1,3, ini 20. Nah, kita lihat kalau dari komposisinya, kalau liabilities, ini yang paling tinggi adalah long term debt ya. Long term debt-nya tinggi ya. Jadi kisaran 29,8 sampai 34,8 ya. Mayoritas perusahaan memang seperti itu strateginya. Jadi hutang jangka panjang yang proporsinya tinggi ya untuk pendanaan, hutang jangka pendek atau likuiditas jangka pendeknya berusaha untuk minimalkan ya. Kalau dibandingkan dengan total hutang dan liabilities-nya. Kita lihat untuk current liabilities di sini yang paling tinggi adalah yang other accrual-nya justru ya, berarti kewajiban lainnya, bukan di account payable. Account payable ini dalam rentang kisaran 10%-an ya, 9,8 sampai 11,4. Lalu untuk return net earning di sini berusaha dinaikkan atau ditingkatkan di atas nilai 100 komposisinya. Berarti return net earning di sini harus lebih tinggi daripada total liabilities dan equity untuk menjamin keuntungan perusahaan dan supaya perusahaan ini tetap nilainya baik dari waktu ke waktu ya. Dari segi profit ya baik, jadi segi ekuitasnya juga baik berarti. Nah, untuk di sini credit analysis dan liquidity, di sini kita lihat untuk credit risk itu ada likuiditas, ada solvabilitas tadi. Kalau profitabilitas ROI, operating performance, dan pemanfaatan aset dan valuation. Nah, ini untuk rasio-rasionya ya. Nah, kita lihat kalau misalnya nilai rasio itu di atas 1, berarti untuk likuiditasnya baik ya. Nah, ini juga biasanya asitas rasio karena pembilangnya hanya yang betul-betul lancar, ini nilainya lebih kecil daripada current rasio. Jadi dalam kategori di atas 50% pun di atas 0,5 kategorinya cukup baik. Collection period, rata-rata pengembalian, ini kita lihat dalam kondisi walaupun lebih dari 30 hari, tapi masih di atas 30 harinya sedikit dan masih jauh di bawah 60 hari, berarti kategorinya masih baik. Tapi untuk kemampuan menjual persediaannya yang ini harus kita lebih efektifkan. Ini dalam rentang lebih dari 60 hari, walaupun masih kurang dari 90 hari, ini bisa lebih efektif. Kalau bisa ini juga dalam rentang 30 hari, antara 30 sampai 60 hari, jadi masih di bawah 60 hari ya. Nah, untuk debt to equity ratio atau solvency di sini 4,01, long term debt-nya 2,55. Nah, dalam buku yang CIMA sebetulnya kategorinya bisa nggak hanya debt to equity, tapi bisa juga debt to asset. Tapi sementara ini kita gunakan satu rasio ini dulu ya, patokannya yang umum. Tapi untuk sekarang ini sebetulnya debt juga bisa dibandingkan dengan aset. Ya, sumbernya nanti kalian bisa lihat yang acuan buku yang financial statement analysis yang dari CIMA nih. Nah, ini dari penjelasannya, nanti kalian bisa baca sendiri. Jadi artinya kalau misalnya contohnya rasio Colgate 1,18, artinya 118 sen itu kan 1,18 dolar ya, untuk memenuhi kewajiban $1. Seperti itu penjelasannya. Lalu untuk ROI di sini ada ROA, ROCE, di sini rumusnya tinggal dimasukkan ya.
operating performance, asset utilization, market measure, ya. Ini khusus untuk perusahaan manufaktur, semua ini kita bisa hitung ya, kecuali untuk bank, mungkin nggak ada persediaan barang dagang ya. Nah, lalu untuk penilaian hutang, di sini, ini menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi nilai obligasi, nilai si debt-nya itu pada tahun pertama berapa, dan pada akhir jatuh tempo berapa. Tahun pertama $8, misalnya interest-nya adalah 6%, berarti 1,06, dan jatuh temponya selama 3 tahun. Jadi pada tahun ketiga itu ditambahkan juga nilai jatuh tempo dibagi 1,06 pangkat 3. Jadi nilai obligasi pada akhir tahun jatuh tempo 105,35. Itu untuk nilai valuasi debt. Nah, bisa juga free cash flow di sini ya. Free cash flow, lalu di sini kita juga bisa juga dengan residual income. Nah, ini contohnya, misalnya Pitbull Corporation, di sini ada dividen, operating cash flow, dan sebagainya, dan nilai book value-nya. Nah, kalian bisa baca di sini, kita lihat nilai intrinsic value, kita menggunakan nilai dividen atau free cash flow. Ini nilai intrinsic value-nya nilainya sama-sama 19,31 ya. Kalau misalnya di sini untuk dividen ini biasanya dibagikannya itu tiap tahunnya selalu $1 sampai tahun kelima, dan pada akhir tahun kelima itu pembagian dividen akhir itu nilainya jadi $25 ya. Jadi perhitungan seperti ini, berarti nilai intrinsiknya 19,31. Lalu dari free cash flow, jadi betul-betul free cash flow ini perhitungannya adalah operating cash flow dikurangi peningkatan daripada hutang atau penurunannya. Jadi debt-nya kalau misalnya turun ini minus, kalau naik ini positif ya. Karena ini minus dikurangi minus, jadinya 1,25 bukan dikurangi minus, 1,25 dijumlahkan, 1,25 dijumlahkan dengan minus 0,25 jadi $1. Ini 1,5 juga dijumlahkan dengan minus $0,51. 1,5 dikurangi dengan 1, tapi ada plus 5 di sini ya. Jadi jangan lupa ada capital expenditure jika nilainya ada. Ya, capital expenditure ini di pengeluaran modal. Ya, pengeluaran modalnya misalnya hanya ada di tahun 2013 dan 2014 itu $1, sehingga ini free cash flow-nya selalu $1 dari 2011 sampai 2015. Jadi perhitungannya dengan rumus yang sama, akhirnya nilainya intrinsiknya 19,31. Dengan residual income pun seperti itu, net income dikurangi dengan selisih daripada capitalnya ya. 10% daripada beginning book value atau nilai buku awalnya. Nilai buku awal modalnya, jadi 10%-nya ini minus 0,5, 0,52, minus 0,5, dan sebagainya dijumlahkan. Ini berarti capital charge ya. Ini rumusnya minus, jadi semuanya negatif ya. Dikurangi residual income. Bukan dikurangi, hasilnya sama dengan residual income. Jadi residual income-nya 0,7 sampai 1,01, sehingga nilai akhirnya itu adalah 19,31. Itu cara menghitung nilai intrinsik. Jadi kita penting membandingkan nilai intrinsiknya berapa, mencari, dan untuk dibandingkan dengan nilai pasar ya. Nah, untuk analisis efisiensi akuntansi di sini, bentuknya bisa lemah, semi-strong, atau bentuk kuat. Kalau lemah di sini, bahwa semuanya kita hanya melihat pola pergerakan harga, jadi tidak melihat laporan keuangan. Ya. Kalau semi kuat di sini, melihat daripada harga dan informasi bentuk umum. Sedangkan yang bentuk kuat, harga dan semua informasi, ini jarang ya, dan termasuk informasi yang dari dalam atau ada whistleblower seperti itu ya. Tapi biasanya kita antara lemah atau semi strong. Kalau menggunakan analisis akuntansi atau laporan keuangan perusahaan itu semi strong. Kalau bentuk kuat di sini harus orang dalam perusahaan ya. Kalaupun tidak ada whistleblower, biasanya yang tahu itu hanya karyawan perusahaannya saja. Jadi implikasinya di sini asumsinya supaya kita bisa gunain sebagai akuntan atau bagian bidang akuntansi alat analisis dalam buku ini untuk mendukung daripada kondisi
EMH ini, Efficient Market Hypothesis ya. Namun di sini semua informasi langsung tercermin dalam harga untuk melihat konsisten nggak dengan laporan keuangan. Ya memang orang yang langsung lihat itu harga historisnya dulu, tapi kita lihat konsistensinya sesuai nggak dengan laporan keuangan daripada perusahaan itu seharusnya memang profit gitu dan harganya pun bagus deh harga sahamnya. Nah, sampai di situ ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya? Nah, sekarang kita lihat untuk yang kelompok ya, semua udah ada kelompok, yang di grup yang mengisi kelompok hanya baru 3 kelompok ya. Ada yang belum dapat kelompok kalau kemarin di grup. Yang udah ada kelompoknya tapi belum menuliskan di forum ada nggak? Ini totalnya 23 orang, ya harusnya ada 4 atau 5 kelompok ya. Ada Bu, saya sudah ini tapi belum ditulis di morning Bu. Oh ada, jadi ada 4 kelompok lagi yang belum nulis di morning, berarti hanya 1 kelompok ya. Jadi ada 4 kelompok ya. Ada yang belum dapat kelompok nggak? Saya, Bu. Berapa orang yang belum dapat? Sorry, ini Mas Fatis. Ibu, kelompok kami belum nulis di morning, Bu. Berarti ada 5 kelompok ya, yang belum ya. Iya, Bu. Semua udah dapat kelompok, yang belum berarti 1 orang tadi siapa? Ada yang anggotanya masih kurang nggak? Masih baru 4 orang misalnya? Ada? Tadi siapa yang belum dapat kelompok ya? Nanti bisa tulisin namanya di chat atau nanti info ke saya lah ya untuk kebilangnya. Nah untuk yang perusahaannya Aces ini udah kemarin kelompok siapa ya? Yang ada saya tulis yang tulis di forum supaya jangan ada yang bisa raise hand. Ketuanya aja kalau nggak. Supaya jangan ada yang sama Aces, AMT, Boga, sama ECI, TSPC ya. Kalau Aces ini, kalau nggak salah itu perusahaannya, kalian nanti bisa browsing ya. Kalau MRT, Alfa, kalau Aces tuh, kemarin tuh yang udah Aces siapa? S Hardware ya. Nah, kalian bisa analisis di sini untuk 3 tahun terakhir ya. Berarti 3 tahun terakhir itu bisa dari 2019, 2020, 2021 annual report-nya. Atau kalau misalnya 2021 belum keluar, mundur ke 2018, 19, tahun 2020. Ibu, ini untuk periode 5 tahun, Bu, perhitungannya. Waktu itu saya bilang 3 tahun, 5 tahun ya. 5 tahun ya. Cuma 5 tahun kalian
di laporan keuangannya bisa nggak? Atau perlu bantuan? Kalau di IDX itu kalau nggak salah adanya 3 tahun terakhir, tapi kalau di webnya mungkin bisa mundur ya. Setahu saya bisa sih, Bu. Bisa, berarti 5 tahun terakhir bisa ya. Dengan catatan masuk ke webnya ya. Jadi kalau 5 tahun terakhir berarti mundur dari tahun ya 2016, 17, 18, 19, 20, atau dari 2017 sampai 2021 ya. Ibu itu kalau yang nggak ada hitungannya bisa dihitung manual kan, Bu? Tapi kalau dihitung manual tuh angkanya jadi ngaco gitu, Bu. Gimana ya, Bu, kalau kayak gitu? Jadi ngaco gimana? Ya boleh, Jadi kalau nggak ada hitungan itunya memang pakai hitungan manual sih. Kalian udah download yang ini belum? Application Store RTI Business. Itu ada, tapi bentuknya caturulan dan adanya hanya 1 tahun terakhir kalau itu ya. Cuman rumusnya bisa dipakai. Yang nggak ada contohnya apa yang kalian ngaco hitungannya? Tadi siapa ya? biasanya EPS-nya gitu, Bu. Kadang suka nggak ada di perusahaannya, terus harus dihitung ulang. Harga per lembar saham? Iya, Oh, EPS biasanya bukannya ada di annual report ya? Nggak ada ya? itu Ada yang kadang ada. ada, kadang enggak, Bu. Iya, Bu. Ya udah hitungan yang kalian dapat aja. Memang EPS juga nggak harus positif, bisa juga negatif. Ngaconya nilai jumlahnya terlalu besar atau negatif? Jadi hitungannya tuh jadi 1, berapa gitu, Bu, atau enggak 0,0001 gitu, Bu, hitungannya. Jadi ngaco. Oh, nggak apa-apa dimasukin aja. Siapa tahu memang hitungannya betul seperti itu gitu. Dibulatkan aja angkanya, tapi dibulatkan sampai muncul angkanya ya. Kalau misalnya baru muncul angkanya 4 angka belakang Roma, ya dibulatkannya sampai angka di situ. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, atau ini eh nanti bisa dikoordinir oleh salah satu aja gitu ya, supaya nanti ininya jangan bentrok antar kelompoknya. Ada yang mau koordinir nggak di sini? Yang dikenal oleh semua temennya misalnya. Paling Soalnya di nanti di forumnya ini ada aja Bu di grup Bu. oh di Diumumin grup aja di aja di grup Bu. list ya kalau nggak ya. Oh ya bener juga di list aja Iya di Bu. grup ya. Nama pertamanya ya udah ini nanti bisa belakangan ya. Yang ininya nanti videonya pun bisa kalian baca sendiri ya. Jadi 5 tahun nanti penilaiannya saya masukkan nih. Terus itu yang dianalisis yang saya minta itu komparatif untuk bagian pertama sama common size sama analisis rasio yang itu sama valuation. Jadi sesuai dengan tools-nya ya. Kalau bentuknya seperti apa, boleh kalian bikin per bab. Per bab itu berarti ada teorinya dulu, misalnya bab 1, latar belakangnya kalian, intinya apa, tapi nggak usah banyak-banyak bab 1-nya, terus bab 2 teorinya juga sedikit, bab 3 kalau metodenya ya berarti rumus-rumus yang kalian gunakan untuk menghitung, bab 4, 5 nilai hasil perhitungannya ya, dan ada kesimpulannya artinya dari perhitungan kalian, komparatif, terus yang common size, dan rasio keuangan, di situ ada kesimpulannya apa, berarti secara komparatif dan common size dari tahun ke tahun itu kondisinya lebih baik gitu atau menurun ya. Kalian bisa jelaskan. Nah, kalian bisa buat grafik kayak yang di RTI Business atau juga bisa bikin grafik sendiri dari Excel, dari perhitungan Excel terus dibikin grafiknya boleh ya, seperti itu. Yang rasio keuangan terus yang variation nilai intrinsiknya kalian kalau bisa dibandingkan sama dengan dibandingkan dengan nilai harga saham pada akhir tahun tersebut ya, nilai intrinsik dibandingkan harga saham itu lebih kecil atau lebih besar. Jadi sebaiknya pada akhir tahun tersebut kalian itu jual, beli atau tahan ya, seperti itu. Dan alasannya. Itu yang dianalisis tugas kelompok. Cukup jelas ini penjelasannya. Bu, maaf mau nanya. Ini kan saya kemarin belum nulis nama kelompok.
Saya lagi nulis nama kelompok di morning, tapi nggak ada yang bisa diklik, Bu, di bagian NRP, nama sama nomor teleponnya. Oh, karena settingannya saya udah close kayaknya ya. Waktu itu saya closing. Oh, Ya, nanti saya open lagi ya. Maksudnya diperpanjang waktunya. Kalau udah saya perpanjang, nanti kamu baru boleh ngisi. Nanti saya setting belakangannya. Habis ini. makasih banyak, Bu. Nah, itu yang untuk bab 1. Nah, karena materinya ini nyambung kemarin saya nggak ini ya. Lalu untuk yang bab 2, di sini sebentar lagi aja ya. Yang bab 2, itu nggak terlalu banyak sih sebetulnya. Sebetulnya ada tugas individunya ada yang udah bikin belum? Kalaupun belum bikin, karena kemarin saya nggak masuk, nanti saya perpanjang 1 minggu lagi. Yang di morning, ada yang udah coba bikin? Sudah, Bu. Yang case Sudah? 1, 2, 1, 3 itu bukan, Bu? Iya, ya betul. Sudah, Ibu. Oh, sudah Sudah, ya. Bu. Nah, ini bisa lihat di layar ya. Ini dari segi pelaporan dan analisis laporan keuangan. Nah, untuk analisis pelaporannya, sebetulnya yang dilihat itu informasi laba. Tapi di depan itu bicaranya adalah cash basis dan accrual basis. Ya, kalau sekarang semuanya accrual basis. Kalau dulu mungkin bisa memilih antara cash basis dan accrual basis. Laporan akuntansi sektor publik pun arahnya dulu cash basis, sekarang sudah accrual basis. Accrual basis itu artinya keuntungan itu atau laba nggak dilihat dari hanya kepemilikan aset atau penjualan yang secara cash saja, tapi kepemilikan aset dan penjualan baik secara cash maupun secara masih utang. Jadi dalam bentuknya masih piutang pun dianggap sebagai aset. Ya, jadi belum terima pembayarannya, yang penting udah deal dan ada jatuh temponya kapan pembayarannya, itu sudah sebagai penjualan dan sudah bisa dianggap perhitungan selisih penjualan dan biayanya sebagai laba juga ya. Kalau begitu, informasi kunci bagi perusahaan itu adalah laba di sini ya. Nah, biasanya di sini ada informasi kunci atau pre-auditnya di laporan keuangan annual report itu di awal, atau kalian bisa lihat penjelasannya ya. Kesimpulannya seperti apa. Jadi yang kita lihat itu biasanya diumumkan di awal sebelum laporan audit lengkap itu laba dulu ya. Informasi kepada pasar publik sebagai pendukung informasi laporan keuangan detail. Nah, karena kita acuannya adalah IFRS sebetulnya sekarang, tapi kalau dulu sebelum IFRS itu ada FASB dulu atau buatan Amerika. Di sini turunan standarnya ini adalah GAAP. Kalau kita juga sama, IAI menurunkan standarnya yang harus wajib dipatuhi itu adalah standar akuntansi keuangan dan untuk auditornya SPAP ya. Nah, ini untuk pihak-pihak yang terlibat, ya ini karena buku Amerika, jadi SEC, kalau di sini adalah Bursa Efek Indonesia ya. Lalu di sini untuk biro-biro misalnya yang terkait ya, misalnya karyawan atau dewan direksi dan sebagainya, atau dewan yang lebih besar lagi, akuntan, politik, pemain politik ya, peminjam, dan HPA. HPA di sini adalah ikatan akuntannya ya, ikatan akuntan Indonesianya. Nah, kenapa politik ini berperan besar juga dalam SAK? Ya karena politik ini kan pemerintah dan standar ini juga harus izin dari pemerintah juga ya. Jadi ini politik berpengaruh.
Nah, di sini SEC atau bursa efek ya, itu harus sifatnya independen dan ada aturan bakunya, tentu ada ya. Dan sesuai juga dengan SAK, berhubungan langsung ada Dewan Standar Akuntansi biasanya, dan berperan besar akuntansi secara global maupun secara internalnya ya. Jadi seperti Telkom itu go public-nya nggak hanya di Indonesia, tapi secara internasional termasuk di SEC ya, dan beberapa perusahaan besar lainnya. Di sini ada prinsip-prinsip yang dilakukan, ada standar, lalu ada manajer yang bertanggung jawab. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri. Jadi intinya yang mengontrol laporan keuangan itu sebetulnya walaupun yang menyajikan adalah bagian akuntansi, tapi bagian akuntansi atau auditor pun, auditor internal, di sini harus memberikan pertanggungjawabannya kepada manajer. Walaupun eksternal pun, tetap di sini harus ada komunikasi dengan manajer. Ya. Jadi yang mempunyai hak prerogatifnya, kalau dalam suatu perusahaan itu kontrol utamanya di manajer, karena dia memegang kendali atas integritas sistem dan catatan keuangannya, ya. Dan dia mempunyai hak untuk memiliki managerial discretion atau yang ada istilah manajemen laba karena pelakunya ini manajer, ya. Kalaupun dilakukan bagian akuntansi, ya karena permintaan manajer atau seizin manajernya untuk meningkatkan nilai ekonomi akuntansinya, tapi di sini justru kalau berlebihan praktik manajemen labanya terlalu tinggi ya, sehingga indikasinya menjadi fraud audit atau fraudulent pelaporan akuntansi yang fraud lah seperti itu ya. Jadi di sini harus dikendalikan fraudnya untuk manajemen labanya juga supaya jangan mengarah ke fraud. Biasanya indikasi manajer itu adalah untuk tujuannya komisi ya, karena semakin tampilan laporan keuangannya bagus, menarik minat investor, tentunya harga sahamnya naik, biasanya komisi dia juga naik. Nah, biasanya indikasi dia itu yang dilakukan adalah mengurangi laba yang dilaporkan. Ini kalau tujuannya untuk pajak, karena kalau laba terlalu tinggi pun pajak akan besar ya. Atau meningkatkan fluktuasi laba, karena laba yang terlalu naik turun pun terlihat perusahaannya nggak stabil. Di sini laba yang smooth itu mengindikasikan kalau di perusahaan itu konsisten atau stabil. Segmen produk. Lalu untuk mekanisme pengawasan dan pelaksanaannya, di sini ada auditor eksternal, ada korporasi, ada IAI, ada juga pengacara yang bertindak di sini tuntutan hukum. Karena auditor ini juga dibayarnya oleh perusahaan biasanya, jadi auditor eksternal pun harus mempertimbangkan kepentingan dari perusahaan atau manajernya, ya. Jadi opininya pun mungkin di sini seharusnya sih independen karena pihak luar, tapi bisa terjadi suatu hubungan kerjasama sehingga kerjasamanya misalnya sifatnya fraud, sebenarnya kondisi perusahaannya lagi kurang baik, tapi tampilannya menjadi lebih baik ya, atau kondisinya tidak terlihat. Nah, itu tanggung jawabnya adalah tanggung jawab siapa yang bertanggung jawab? Tergantung pelakunya itu setelah dibuktikan secara hukum kesalahannya ada di pihak auditor atau manajer atau keduanya. Nah, itu yang bertindak adalah pengacara atau penuntut hukumnya ya. Jadi harus hati-hati, auditor pun bisa kena tuntutan hukum, walaupun hukumnya adalah perdata. Di sini ada pihak internal dan pihak eksternal. Kalau internal ini adalah pihak yang di dalam, semuanya dalam perusahaan. Sedangkan kalau eksternal ini ada yang di luar perusahaan tentunya ya. Yang di dalam itu siapa aja? Manajer, officer, staff-staffnya, internal auditor, termasuk bagian penjualan juga, bagian anggaran, dan controller juga pengawasnya ya. Kalau eksternal, di sini ada pemerintah. Nah, pemegang saham, kenapa eksternal? Karena pemegang saham pun ada pemegang saham sebagai publik. Kalau kita beli saham, misalnya banyak, 10% gitu, kalau misalnya kebetulan konglomerat, misalnya seperti itu ya, berarti sebagai external user. Kita nggak pegang kendali atas perusahaan, tapi shareholder, ya misalnya. Karena misalnya internal usernya dianggap kepemilikan di atas 20%. Tapi kalau 10% pun dari shareholder bisa jadi internal, karena 10% dianggap tinggi, nah itu dari eksternal bisa menjadi internal. Kalau internal itu yang bisa mengambil keputusan di dalam perusahaan, intinya seperti itu ya.
nggak tergantung persentase juga. Karena komposisi persentase misalnya terbagi 10% pun tergolong tinggi ya. Yang shareholder itu misalnya di bawah 5% ke bawah misalnya, itu masuk golongan shareholder. Tergantung daripada si kebijakan perusahaannya seperti apa dari komposisi sahamnya. Lalu labor union, external auditor, dan customer. Nah, kenapa customer juga masuk external user? Karena customer juga bisa komplain misalnya ya, oh saya produknya kok bayar dengan kualitas A tapi dapatnya ada reject gitu ya, sehingga kualitasnya nggak sesuai, kualitasnya B. Nah, itu bisa mempengaruhi daripada harga barang atau nama baik daripada produk itu, sehingga mempengaruhi juga harga saham perusahaan ya. Jadi customer pun informasinya atau keluhannya nggak hanya keluhan yang buruk, bisa juga keluhan yang baik. Oh, saya apresiasi ternyata saya membayar sesuai dengan produk yang saya dapatkan dan saya sudah percaya misalnya produk ini selama 10 tahun. Nah, ini meningkatkan harga saham atau harga sahamnya jadi tetap stabil karena mayoritas customer puas, bisa seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk laporan keuangan ya, itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sukarela. Ya. Kalau wajib itu ya laporan keuangan secara keseluruhan itu wajib. Tapi kalau misalnya tambahannya itu sukarela. Tambahannya itu adalah ada beberapa ketentuan sesuai dengan standar akuntansi ya. Ada yang dari awalnya voluntary akhirnya menjadi wajib misalnya ya. Laporan keuangan yang CSR sebetulnya awalnya voluntary tapi belakangan ini CSR itu diwajibkan jadi menjadi kewajiban ya. Akhirnya ada komposisi yang lain yang masuk golongan voluntary misalnya dan sebagainya. Nah, itu tergantung daripada peraturan dari waktu ke waktu ya, seperti apa harus disesuaikan dengan standarnya. Untuk kualitas informasi akuntansi yang diharapkan di sini artinya harus relevan, menghasilkan keputusan. Jadi kapasitas informasi itu dipercaya dan bisa menghasilkan keputusan. Reliability di sini artinya harus memenuhi 3 hal di sini, bisa diverifikasi, representational faithfulness, dan netral. Verifiability itu selain diverifikasi artinya bisa dikonfirmasi. Itu dikonfirmasi sesuai dengan aturan ya. Jadi dia mau menyajikan laporan keuangan itu apalagi untuk go public itu ada aturan dan standar penyajiannya ya harus seperti apa. Sehingga bisa dikonfirmasi. Metode akuntansi yang digunakan pun ada ya dan sesuai dengan yang sesuai aturan SAK-nya atau SPAP dan SPAP ya. Lalu faithfulness itu artinya laporan tahun 2021 yang mencerminkan realitas ekonomi di 2021 atau 2020 dan juga seperti itu. Netral artinya benar dan nggak bias. Jadi netral ini untuk laporan keuangan go public, informasi itu berlaku untuk investor dan juga internal. Jadi bisa netral sifatnya ya, baik untuk kepentingan luar maupun kepentingan dalam. Walaupun dalam misalnya informasi itu digunakan tapi ditambah informasi lain, tapi informasi itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tadi. Jadi sifatnya benar nggak bias, nggak hanya untuk kepentingan salah satu pihak aja. Nah, untuk analisis akuntansinya, berarti kalau untuk bab 2 ini yang kalian analisis, itu nilai secara historisnya, ya, nilai aktiva secara historisnya, nilai cost-nya, pembeliannya, transaksi tawar-menawar dan objektif, accrual accounting, pendapatan diakui saat dihasilkan dan beban saat terjadi, materiality-nya, materiality sih biasanya ada di opininya ya, biasanya memang sejauh ini yang disajikan oleh auditor itu mayoritas adalah yang tidak ada kesalahan material ya. Kalau ada kesalahan material harus ada penjelasan di sini kalaupun dianggap wajar. Jadi sejauh mana salah saja informasi mempengaruhi pengambilan keputusan. Lalu konservatisme ini melaporkan pandangan paling tidak optimis saat menghadapi ketidakpastian kejadian antar transaksi. Jadi ini segi pesimisnya ya berarti dalam kondisi terburuk itu kondisi laba perusahaan itu terendah pada titik nilai berapa gitu ya. Jadi di sini kalian menganalisis
dari segi konservatifnya, dalam 5 tahun terakhir, itu nilai terendah perusahaan itu dari laba, misalnya aset, lancar ataupun propertinya, dan dari nilai kewajiban dan ekuitasnya itu titik terendahnya yang tidak optimis pada tahun kapan, gitu ya. Ini hubungan antara nilai akuntansi dengan harga saham. Jadi untuk analisis di bab 2 ini, kalian membandingkan antara nilai-nilai akuntansinya ya. Terutama yang kita lihat itu adalah nilai labanya ya. Nilai laba, earnings-nya, dan nilai buku perusahaan, kombinasi antara nilai buku dan nilai laba. Nilai buku ini nilai saham ya. Atau nilai intrinsik yang udah kalian hitung di bab 1 ya. Nah, untuk keterbatasan informasi laporan keuangan, biasanya masalah tepat waktu di sini. Nggak real time basis, karena untuk penyusunan laporan keuangan kan butuh waktu untuk menghitung walaupun udah ada program atau sistem. Dan frekuensinya biasanya adalah quarterly atau annually, orientasi masa depan, dan informasi ramalan yang terbatas. Ya, biasanya frekuensinya nggak bisa sering-sering, biasanya paling sering kuartalan atau annually. Dan orientasi masa depannya bisa memprediksi hanya sampai 1-2 tahun ke depan. Tapi kalau kita 5 tahun ke belakang, mungkin bisa memprediksi yang maksimal 5 tahun ke depan. Nah, untuk accrual basis, di sini yang baru itu misalnya ada suatu ilustrasi. Misalnya, seseorang mendirikan perusahaan dengan menginvestasikan $700 ekuitas, dia membeli $5 untuk tiap t-shirt, harga cost-nya $100, nilai variabelnya 0,75. Ini harga penjualan, ada cash, ada kredit. Sorry. Bentar ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini jadi tampilan untuk laporan arus kas dan balance sheet-nya ya. Arus kasnya 250 berarti, karena tadi penjualan secara cash 10, harga 25. Tapi ada juga, ini untuk cash basis ya. Seperti ini, kalau kita lihat di sini, ini untuk arus kasnya minus 425, balance sheet-nya hanya tercatat 275 ya. Jadi kalau kita lihat cash basis itu sebetulnya konservatifnya ya, seperti ini. Untuk accrual accounting, accrual basis, ini yang tercatat sesuai laporan keuangan, kita lihat aset dan equities-nya lebih tinggi ya. Total asetnya jadi 862, sedangkan tadi hanya 275. Ini termasuk yang nilainya masih piutang usaha yang lebih tinggi karena itu.
Dan di sini juga untuk revenue-nya diakuinya jadi 500, cost of money 250, sehingga net income kalau di sini minus ya. Jadi accrual accounting itu tampilannya lebih baik daripada cash basis ya. Dalam ilustrasinya, ibarat orang kalau zaman dulu, zaman Adam dan Hawa itu kan nggak pakai baju, itu cash basis. Sedangkan setelah jatuh dalam dosa, harus pakai baju karena ada rasa malu gitu ya. Accrual accounting itu pakaiannya, ibarat cerita raja tadi ya. Cerita raja kalau misalnya kalian baca di awal buku bab 2 ya. Net income berarti sama dengan operating cash flow plus accrual. Berarti net income di sini tergantung dari matching cost-nya, pengakuan pendapatan yang bisa dihasilkan sama yang bisa direalisasi ya. Di sini biayanya ada biaya produksi. Biaya produksi itu untuk biaya untuk memproduksi barang. Ada biaya berdasarkan waktu. Kan gaji karyawan untuk yang tetap staff gitu yang di kantor itu kan berdasarkan waktu. Kalau buruh berdasarkan produk yang dihasilkan. Seperti itu ya. Jadi ini sini yang kita lihat kalau accrual itu operating cash flow, free cash flow, ada net cash flow. Operating cash flow di sini setelah ditambahkan dengan kas yang diinvestasikan atau diinvestasi untuk operating aset, sedang itu jadi free cash flow, tapi udah ditambah dikurangi financing cash flow, tergantung daripada financing aset, itu sama dengan net cash flow ya. Jadi accrual ada jangka pendek, jangka panjang. Jadi kalau yang gitu yang dinilai di bab 2 ini, kalian menganalisis itu selain daripada laba, di sini adalah cash flow-nya ya. Cash flow dari operating cash flow, free cash flow, dan net cash flow. Karena tadi untuk menghitung nilai intrinsik itu kita butuh free cash flow ya, bisa menghitung nilai intrinsik perusahaan. Nah ini semua mitos ya, bahwa kas itu paling baik itu mitos, dan nggak bisa dimanipulasi juga mitos, karena baik berupa kas maupun kredit bisa dimanipulasi. Ini yang kenyataannya. Nah, akuntansi akrual memang lebih relevan dibandingkan arus kas, tapi memang kita nggak bisa menutup kenyataan bahwa arus kas itu lebih andal dibandingkan dengan akrual. Karena kas ini udah pasti, ya karena udah berwujud kas, sedangkan akrual itu kalau berupa piutang belum pasti, karena ada potensi belum bisa dibayar gitu ya, seperti itu. Jadi menilai daripada kecukupan kas juga penting. Lalu angka akuntansi akrual bisa menyebabkan distorsi akuntansi juga. Memang ada sifat ke arah sana. Lalu nilai perusahaan bisa ditentukan dengan akuntansi akrualnya. Nah, akuntansi akrual ini nggak sempurna, bisa berubah-ubah, tapi akuntansi akrual untuk saat ini lebih unggul dibandingkan arus kas pada banyak hal, lebih relevan. Karena untuk bisnis pun, semua perusahaan biasa saling memberikan hutang piutang gitu ya. Kalau semua hanya mengandalkan dengan uang cash yang dimiliki, bisnisnya terbatas. Nah, karena accrual basis, laba pun ada istilahnya, jadi ada laba akuntansi dan laba ekonomi. Ini laba akuntansi itu ringkasan aktivitas bersih. Laba akuntansi di sini laba yang sesuai dengan dari income atau earning ini. Sedangkan laba ekonomi ini mengukur perubahan kekayaan pemegang saham. Berarti laba akuntansi itu didasarkan akuntansi akrualnya tadi, tergantung kebijakan penyusutannya ya. Contohnya kita harus lihat contoh membedakan laba ekonomi dan laba akuntansi. Sebetulnya di pelajaran SMA juga sekitar kelas 2 atau kelas 3, tapi kalau yang jurusan ekonomi mungkin kalian pernah dapat ini ya, atau belum pernah dapat pun kita mengulang lagi nih. Misalnya ada uang tunai 100.000, nilai sisanya 75, beli kondominium disewain 12.000 per tahun. Ya. Jadi sebetulnya beli kondominium itu harganya 100.000. Tapi di sini diasumsikan
ada penyusutan sehingga nilai sisa di akhir masanya itu 75.000. Nah, si kondominium itu ternyata kita beli menghasilkan uang juga, disewain per tahunnya 12.000. Nah, karena pada akhir tahun pertama harga kondominiumnya nilainya 125.000, berarti kalau kita nilai arus kas bebasnya atau free cash flow-nya untuk tahun tersebut adalah bukan 100.000 tapi 88.000. Karena dikurangi dengan nilai arus kas operasi yang diperoleh itu 12.000 ya. Jadi seperti ini laba ekonominya itu sama dengan 37.000, dari sewanya tadi dapat 12.000 ditambah labanya 25.000. Laba 25.000 dari mana? Karena di akhir ternyata nilai si kondominium itu bisa bernilai 125.000 di akhir tahun pertama. Jadi udah meningkat 25.000. Jadi kenaikan harganya ini dijadikan sebagai keuntungan juga. Sedangkan yang dijadikan sebagai laba akuntansi itu pendapatan sewanya ya. Tadi dapat sewanya 12.000. Penyusutannya 100.000 dikurangi 75.000. Tadi kondominium itu di sini kurang informasinya, diasumsikan masanya misalnya 50 tahun sehingga penyusutan per tahunnya 500, berarti pendapatan akuntansinya hanya sebesar 11.500. Kalau kita lihat di sini laba akuntansi itu lebih rendah daripada laba ekonomi ya. Jadi perhitungannya seperti ini. Penjelasannya, maaf. Arus kas sama nilai prediksi arus kas masa depan. Jadi laba ekonomi itu terdiri dari laba permanen yang berkelanjutan, yang terjadi berulang. Tadi pendapatannya 12.000 ya. Dan merujuk juga laba operasi. Laba operasi itu laba akuntansi tadi. 12.000 dikurang penyusutannya. Jadi 12.000 itu kurangi 500, 11.500 ya. Laba akuntansi itu yang biasa dilaporkan sesuai dengan merefleksikan ke kenyataan yang ada ya. Nah, laba akuntansi itu konsep laba alternatif di biaya historis basis transaksi, sifatnya konservatif karena tadi nilainya lebih kecil ya, pengakuan langsung yang jadinya menurunkan laba, tapi sifatnya manajemen laba juga menimbulkan distorsi pada laba akuntansi. Ya, jadi efeknya kan pajaknya nggak terlalu tinggi karena 25.000-nya belum diperoleh kan, nggak perlu dipajak karena belum terrealisasi pendapatannya ya. Seperti itu. Nah, dari asumsi seperti itu, accrual basis sehingga menghasilkan laba akuntansi dan laba ekonomi, makanya timbul untuk akuntansi penilaian nilai wajar atau fair value istilahnya ya. Misalnya di sini, fair value-nya sekarang lebih kompleks lagi informasinya, bahwa real estate tadi 100.000 nilainya sama. Tapi 50.000 dengan ekuitas, 50.000 lagi dengan obligasi nilainya 6%. Disewaan 12.000 dan kondominium tersebut nilainya jadi 125.000. Sementara harga obligasi turun menjadi 48.000. Sekarang asumsikan selama tahun kedua perusahaan menghasilkan penghasilan sales sebesar 12.500, nilai kondominium 110.000 pada akhir tahun. Dengan harga obligasi meningkat menjadi 5.500, asumsinya kondominium 50 tahun dengan nilai sisa 75.000 di akhir periode dan terakhir tahun yang bersangkutan. Nah, contoh perhitungannya kita lihat di sini tampilannya ya. Tahun pertama tadi di sini 100.000 ya asetnya kondominium. Nah, dibelinya dengan kewajiban totalnya, tapi kewajibannya ada yang dari ekuitas pemegang saham dan dari utang berupa obligasi 50.000. Ini historis sama wajar awal sama ya. Nah, historis pada akhir tahun, di sini kita lihat ini mulai berubah ya. Karena ada informasi bahwa
eh, si kondominium ini, itu nilai kondominiumnya naik ya, pada akhir tahun menjadi 110.000. Penyusutannya kita asumsinya sama dengan perhitungan yang tadi, dengan nilai penyusutannya 500 ya. Jadi tadi kan 10.000 ya, tapi karena kondominium 10.000, ada penyusutan 500, jadi 100.000 dikurangi 500 itu 99.500. Untuk cash-nya di sini, ini menjadi 9.000. Kenapa di sini? Karena kita menghitung dulu nilai yang ini ya. Kita kalikan di sini obligasi dengan tingkat nominalnya 50.000 kali 6%, itu nilainya adalah 3.000 ya per tahunnya. Bukan 3.000. 6%-nya bukan kali 3.000 kali 100.000, sorry, 6.000 ya. Itu kalau 100.000, tapi kita kalikan juga dengan nilai jadi asumsinya di sini untuk ekuitas pemegang sahamnya itu jadi 58.500, karena 59.000 dikurang 500 jadi 58.500 ya. Untuk pengeluaran cash-nya ini dipotong dengan nilai 1.000 ya. Nilai 1.000 ini asumsinya karena nilai daripada si penyesuaian nilai obligasinya tadi ya. Nah, untuk tahun 1 wajar akhir di sini, karena nilainya jadi 125, ini naik jadi 125.000, ini tetap 9.000, ini karena nilai wajar ya. Jadi nggak mau perhitungkan daripada si penyusutan. Utang jangka panjangnya 48, karena di sini jadi 48.000, sehingga nilai ekuitas pemiliknya ini kan harus seimbang, 134 dikurangi 48 jadi 86.000. Untuk tahun kedua historis, nah ini memperhitungkan untuk nilai si penyusutannya, karena udah setahun berarti penyusutannya dari 1.000, ini cash-nya 9.000, ada pengeluaran untuk tahun kedua itu 9.500 ya, jadi 18.500. Untuk ekuitas pemegang sahamnya itu 117.500, utang jangka panjangnya di sini kita pakai nilai historisnya 50.000, sehingga ekuitas pemegang sahamnya jadi 67.500 ya. Tahun kedua wajar itu 18.500. Kondominiumnya berubah menjadi 110.000 ya. Ya, nilai kas tadi 9.000, kenapa 10.000 itu dikurangi nilai tadi ya, nilai penyusutan per tahunnya dianggap 500 dan 500, ini jadi 1.000 ya, jadi 9.000 ya. Nah, untuk yang tahun kedua wajar, kembali lagi di sini, ini harus seimbang, jadi 128.500 dikurangi di sini. Nah, nilai wajar untuk si obligasinya di sini bukan 50.000 pada tahun kedua, itu menjadi naik 50.500 ya. Jadi si ekuitas pemegang sahamnya mengikuti juga naik jadi 78.000 gitu ya. Nah, kita lihat di sini perhitungannya seperti ini ya. Ini beban bunga tadi kan 6% dikali 100.000, 6% kali 50.000, nilai obligasi beban bunganya 3.000, penyusutan 300, laba ruginya historis 8.500 ya. Sehingga kasnya di sini 8.500.
Jadi ditambahkan dengan ekuitas pemilik 50.000, jadi 58.500 ya. Jadi kasnya itu 8.500, penyusutannya itu menambah jadi ditambahin 500 jadi 9.000. Sebetulnya perhitungannya dari laba rugi ini dulu ya, berbalik ke neraca. Ini tahun pertamanya wajar. Ini tadi nilai beban bunga keuntungan 25, 2.000 jadi 36.000 ya untuk laba rugi. Jadi kita lihat 50 tambah 36 jadi 86. Jadi perhitungannya dari ekuitas pemilik dulu ya. Untuk tahun kedua ini historis. 9.000 kalau kita lihat. Jadi tahun kedua historis itu 58.500 tambah 9.000 jadi 67.500 ya. Untuk yang ini tahun kedua minus 8.000, kita lihat ekuitasnya pun ekuitas wajar ya, turun 8.000. Kita lihat wajar dibandingkan dengan wajar ya. Nah, ini wajarnya belum ada sih. Ini wajar akhir nih. Kita lihat memang turun 86 jadi 78, turunnya 9.000 seperti itu. Jadi ini harus laba rugi yang historis dan wajar sesuai dengan neraca ya. Seperti itu. Ini yang harus didefinisikan. Jadi input nilainya ada 3 input. Input tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Ini untuk mendefinisikan nilai wajar. Ini nilai wajar itu kita menentukan ketemu yang sesuai yang diketahui ini ya. Turun jadi 48 itu sesuai dengan inputnya nilai yang mana. Bisa nilai pertama, tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Biasanya yang paling umum itu tingkat 1 karena ada harga pasar aktifnya. Kalau nggak ada substitusinya ya, yang mirip, identik. Tapi kalau nggak bisa, nggak ada identik atau substitusinya, di sini harus atas asumsi manajer sendiri. Ini yang jarang, tingkat ketiga ya. Jadi teknik validasi untuk valuasinya ada pasar, laba, dan pendekatan biaya. Pasar ini langsung, kalau laba tadi pendekatan nilai wajar dengan diskon pol arus kas. Yang ketiga pendekatan biaya. Biaya penggantinya untuk aset periode berjalan. Kelebihan daripada wajar itu informasinya lebih relevan sekarang, konsisten, bisa diperbandingkan, nggak bias konservatif, bisa manfaat dalam analisis ekuitas ya. Yang kurang objektif itu biasanya input ketiga, di sini objektivitas rendah dan rentan daripada manipulasi. Implikasi analisisnya berarti fokusnya di yang analisis ini adalah neraca dan laporan laba rugi untuk accrual basis ini ya. Ini standar akuntansi, tadi sudah kesalahan estimasi, ini akuntansi aktual. Lalu manajemen laba ini ada 2 hal maksudnya mengubah metode akuntansi, bisa juga mengubah estimasi dan kebijakan akuntansi. Probabilitas pengukuran laba tadi, berarti ada laba ekonomi, laba permanen ya. Nah, di sini ada istilah peningkatan laba, big bet, dan income smoothing. Motivasi manajemen laba biasanya insentif, karena dampak harga saham, bisa juga alasan lain. Bisa memindahkan laba. Nah, lalu di sini yang di proses analisis akuntansinya, biasanya kita dari laba itu menilai labanya kalau sesuai dengan kondisi sebenarnya, berarti kualitas labanya baik, tapi kalau terlalu banyak manajemen laba, berarti kualitas labanya kurang baik, ya seperti itu. Lalu apakah perlu penyesuaian? Nah, mungkin halamannya di sini diabaikan karena berubah, tapi yang dikerjakan ini pertanyaan 220, 227. Nah, untuk soal bergeser kali ya, bukan soal 213, tapi soal 214 yang nanti saya infokan di assignment-nya, nanti kalian bisa kerjakan untuk tugas individunya ya. Nah, untuk absen, sekarang absennya itu bisa di morning langsung ke online test, kalian cukup menuliskan RMK-nya. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, untuk tugas kelompok,
kita coba kumpulkan minggu depan untuk kelompok yang ready atau siap ya, untuk minggu ini mungkin jangan dulu. Itu berarti analisisnya untuk bab 1 dan bab 2 ya. Tapi kalau yang belum siap, saya kasih waktu sampai minggu ke depan lagi, tapi diakumulasi dengan yang bab ketiga.